Ini screenshot serangan netizen Indonesia julid fisabilillah ke WhatsApp pejabat Israel ya, salah satu menteri Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada kabar baik ya, dilansir dari akun Twitter Erlangga Gresinov yang merupakan komandan julid fisabilillah. Jadi Erlangga Gresinov ini memposting di akun Twitternya, yaitu demi Allah kalian keren banget netizen Indonesia, pejabat senior Israel ketar-ketir ngadepin julid fisabilillah sampai masuk berita, jangan kasih kendor. Jadi maksudnya di sini hacker Indonesia menyerang WhatsApp HP pejabat Israel. Nah, ini luar biasa ya. Jadi netizen-netizen Indonesia berjuang dengan jari-jarinya dan sampai akhirnya masuk berita internasional yaitu ytnews.com. Nah, kalau kita baca dan kita translatekan, serangan cyber Indonesia terhadap telepon para menteri. Wah, luar biasa ya. Kami, jadi isi daripada serangan ke WhatsApp tersebut, kami akan membunuh Anda. Nah, di sini kalau kita baca, beberapa pejabat pemerintah Israel mendapatkan serangan digital dari peretas pro-Palestina, membanjiri ponsel mereka dengan ancaman pembunuhan dan pesan-pesan permusuhan. Luar biasa. Jadi netizen Indonesia luar biasa, kita kasih apresiasi. Jadi serangannya sudah mulai ke WhatsApp pribadi para menteri Israel ya, pejabat-pejabat Israel. Coba kita langsung baca seperti apa beritanya yang bersumber dari ytnews.com. Gencarnya serangan telah membuat ponsel tidak dapat dioperasikan menyebab banyak orang yang menjadi sasaran mematikan perangkat mereka. Panggilan tersebut sebagian berasal dari awalan +62. +62 siapa lagi ya kan? Kalau bukan Indonesia. Yang merupakan awalan internasional Indonesia. Pola ini menunjukkan bahwa serangan-serangan tersebut bukan dilakukan oleh perorangan, melainkan sebuah operasi yang terorganisir dengan baik. Sudah jelas itu namanya julid fisabilillah. Salah satu pembicara membicarakan bahwa saat menjawab salah satu panggilan dia mendapat makian dan teriakan yang menuntut pembebasan Palestina. Nah, coba kita lihat screenshotnya ya. Ini ada screenshot. Ini screenshot serangan netizen Indonesia julid fisabilillah ke WhatsApp pejabat Israel ya, salah satu menteri Israel. Jadi yang di atas ini bahasa Ibrani dan disampaikan di dalam berita tersebut, kami akan membunuh Anda. Jadi screenshotnya juga ada Free Palestine, Allahu Akbar. Ini ribuan pesan masuk dari netizen Indonesia ya, ke WhatsApp pribadi menteri, salah satu menteri di Israel. Nah, kalau Anda lihat ini serangan ke WA pejabat Israel, ini Anda bisa lihat +62 semua. Inilah netizen-netizen Indonesia ya, langsung menyerang ke WhatsApp pribadi mereka. Jadi sampai mereka frustasi. Nah, kalau kita baca lagi, pembicara senior yang menjadi sasaran mengungkapkan rasa frustasi mereka atas situasi ini. Nah, jadi jangan dianggap enteng ya. Julid fisabilillah ya, yang menyerang ke WhatsApp-nya, mereka merasa frustasi katanya. Dengan menyatakan bahwa ponsel mereka pada dasarnya tidak dapat digunakan karena terus-menerus masuk pesan dan pemberitahuan. Jadi ribuan pesan masuk dari julid fisabilillah Indonesia. Mereka menggambarkan pengalaman tersebut sebagai sebuah mimpi buruk dan menyatakan kekecewaannya terhadap ketidakmampuan pemerintah untuk secara efektif memberi perlindungan terhadap insiden-insiden tersebut. Jadi mereka kecewa terhadap pemerintahnya sendiri. Jadi beberapa pembicara menyampaikan ketidakpuasannya tersebut kepada pemerintahnya sendiri, yaitu pemerintah Israel, dengan menyebut bahwa mereka hanya disarankan untuk mengganti nomor yang mereka anggap sebagai solusi yang tidak memadai. Jadi pemerintah Israel menyarankan mereka yang diserang oleh netizen Indonesia ya ke nomor WhatsApp pribadi mereka, jadi disarankan untuk ganti nomor saja katanya. Jadi selama 2 bulan terakhir, serangkaian serangan dunia maya yang menargetkan situs web, layanan, aplikasi Israel telah mengakibatkan kebocoran online nomor telepon dan informasi pribadi
milik banyak warga Israel. Jadi tentara-tentara IDF tidak luput juga dari serangan netizen Indonesia. Jadi dalam perkembangan yang memprihatinkan, para peretas telah membagikan database yang dicuri di berbagai forum online. Jadi ada juga ya dari hacker Rusia kemarin membagikan daftar-daftar nomor WhatsApp ya tentara IDF. Jadi diposting di akun Twitter, dibagikan sebagai serangan ya dari netizen-netizen untuk membungkam propaganda yang diciptakan oleh Zionis Israel ini. Jadi sehubungan dengan kejadian yang cukup membuat mereka frustasi ini, jadi upaya yang mereka lakukan adalah menghubungi seperti Meta, karena bukan hanya WhatsApp pribadi yang diserang tetapi Instagram, Facebook ya, media sosialnya. Jadi Israel ini minta bantuan sama Meta, operator aplikasi WhatsApp, untuk mendapatkan tanggapan. Namun dari Meta sendiri dan WhatsApp tidak menanggapi dan belum ada tanggapan terhadap permintaan dari Israel ini. Jadi mana mungkin juga ya dari perusahaan-perusahaan seperti Meta, WhatsApp menanggapi tentang keluhan-keluhan dari pejabat Israel maupun dari tentara-tentara IDF ini. Hampir semua nomor pribadinya diserang oleh netizen julid fisabilillah dari Indonesia. Dan bukan hanya Indonesia saja, sudah tergabung ya beberapa negara. Salah satunya Malaysia, Turki, jadi ikut menjadi bagian ya, menjadi julid fisabilillah. Dan komandan dari julid fisabilillah yaitu Mas Erlangga Gresinov menginformasikan bahwa berita gerakan julid fisabilillah sudah merambah ke dunia internasional. We welcome other countries to join us. Jadi Komandan julid fisabilillah Indonesia Mas Erlangga Gresinov sampai diwawancarai TV internasional yaitu RT TV ya. RT TV ini adalah salah satu TV lokal swasta Rusia. Jadi TV Rusia ini mewawancarai Mas Erlangga Gresinov terhadap serangan yang dilakukan oleh netizen Indonesia yang tergabung dalam julid fisabilillah kepada tentara-tentara IDF ya, seperti kita baca tadi, yaitu pejabat Israel menjadi target daripada julid fisabilillah Indonesia. Dan ini cukup membuat ketar-ketir ya Israel, sehingga ini membuat Israel kewalahan karena harus mengeluarkan biaya yang cukup besar menyanggah postingan-postingan yang dilakukan oleh julid fisabilillah. Jadi Israel ini semakin frustasi menghadapi netizen-netizen dunia karena mereka akhirnya meng-hire influencer-influencer yaitu untuk membuat propaganda-propaganda di media sosial, sehingga mereka sampai meminta bantuan donasi di media sosial, dan ini pernah diposting oleh Mas Erlangga Gresinov ini. Nah, Mas Erlangga memposting udah dapat duit dari Amerika, peralatan tempur hebat, masih aja minta donasi. Nggak cuma hobi genosida tapi juga nggak tahu diri. Jadi Israel ini sampai membuka donasi karena menurut informasi yang saya baca di berita, jadi Parlemen Republik di Amerika menolak usulan dana dari pemerintah Amerika yaitu untuk Israel dan Ukraina. Akhirnya ditolak karena di Parlemen Amerika sendiri Partai Republik menjadi mayoritas di parlemen daripada Partai Demokrat, sehingga Partai Republik menolak usulan dana untuk Israel dan Ukraina. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.